ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Jejak kasus pecatan TNI Ruslan Buton tuntut Jokowi mundur hingga terlibat kasus Lagode. Ruslan Buton seorang pecatan TNI Angkatan Darat yang menuntut Presiden Jokowi mundur di tengah pandemi COVID-19 telah ditangkap aparat kepolisian pada Kamis 28 Mei. Dilansir dari Tribun News, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Bogor, Sulawesi Tenggara. Mantan Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3, Yonif RK 732, Banau tersebut pernah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang warga sipil bernama Lagode pada 27 Oktober 2017. Saat itu pengadilan militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Dia kemudian dipecat dari anggota TNI Angkatan Darat pada 6 Juni 2018. Berikut ini fakta di balik sosok Ruslan. Pertama, anggap pemerintah gagal hadapi COVID-19. Saat ditangkap, Ruslan mengaku telah merekam dan menyebarkannya ke grup WhatsApp Serdadu Ekstrimatra. Dalam videonya tersebut, Ruslan mengkritik pemerintah yang dianggap gagal menghadapi wabah COVID-19. Dirinya bahkan menyebut akan ada gelombang revolusi yang mengancam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, bila tidak mundur bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. Yang kedua, rekaman diamankan. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sultra AKBP Perry Walintukan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon seluler beserta SIM card dan satu kartu tanda penduduk milik Ruslan Buton. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti ponsel milik pelaku, singkat Perry. Sementara itu, menurut polisi, rekaman sempat dibagikan ke kelompok Serdadu Ekstrimatra yang merupakan kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Kelompok tersebut dilansir dari Tribun News dibentuk Ruslan setelah dirinya dipecat sebagai anggota TNI. 3 pangkat terakhir Kapten Infanteri. Ruslan diketahui merupakan mantan perwira menengah di Yonif RK 732 Banau. Sebelum dipecat, pangkat terakhirnya adalah Kapten Infanteri. Lalu saat menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Lagode pada 27 Oktober 2017. Karir Ruslan terhenti setelah pengadilan militer Ambon memutuskannya bersalah dan harus menjalani hukuman penjara. Yang keempat, dijerat Undang-Undang ITE. Kapolda Sultra Irjen Merdiasyam membenarkan adanya penangkapan terhadap Ruslan. Namun, kasus tersebut langsung ditangani Bareskrim Mabes Polri. Kami di Polda hanya membantu dalam penangkapan saja. Kasus ditangani Mabes Polri, jelas Merdiasyam, Jumat 29 Mei. Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum
Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Ruslan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Tersangka Ruslan Buton dapat dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun, kata Ahmad Jumat 29 Mei. Yang kelima, kasus Lagode, tewas usai dituduh curi singkong parut. Pada 24 Oktober 2017 sekitar pukul 4.30 WIB, Lagode ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuhnya, 8 gigi hilang dan kuku kakinya tercerabut. Saat itu menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Moromoi, Maluku Utara, Lagode dituduh mencuri singkong parut seharga 25.000 milik seorang warga bernama Egi. Namun Lagode bukannya dibawa ke kantor polisi, tetapi justru babak belur dihajar hingga tewas di markas tentara tanpa menjalani proses peradilan. Kami menduga kuat Gode adalah korban penyiksaan hingga tewas oleh tentara, ujar Koordinator Kontras Yati Andriani kepada Kompas.com Selasa 28 bulan 11 2017. Itulah sekilas tentang Ruslan Buton. Bagi Anda yang menonton video kami, jangan lupa kasih kritik saran di channel di bawah ini. Serangan triple combo untuk Jokowi, COVID-19, PKI, dan Khilafah, ditulis X Hardy. Orangnya sama, kelompoknya itu-itu juga, serangannya dari 3 arah sekaligus. Jokowi adalah targetnya, kekuasaan adalah bahan bakarnya, diperkuat oleh nafsu berkuasa yang sudah diubun-ubun. Mereka ini bukan hanya barisan sakit hati, tapi juga tidak tahan lagi kalau harus duduk diam dan menunggu. Mari kita kupas satu persatu. Wabah COVID-19 ini adalah kesempatan yang muncul pada saat yang tidak diduga. Usai Pilpres, nyaris tidak ada bahan serangan ampuh yang memberikan hasil masif. Kalaupun ada, serangan itu lemah, biasanya isu Rohingya, Uighur, dan isu India. Ketiganya dengan cepat meredup, tidak menggapai momentum yang diperlukan untuk menggoyang kondisi pemerintahan. COVID-19 datang, lockdown pun disuarakan. Berkali-kali Presiden ditarik pelan-pelan untuk masuk ke dalam perangkap maut. Jokowi berkali-kali dibujuk untuk membuat kebijakan yang di luar terlihat seperti demi rakyat, tapi sebenarnya membawa negara ini ke dalam masalah yang lebih besar. Dan ternyata ini adalah keputusan yang tepat. Penggantinya adalah PSBB. Itu pun banyak yang tidak patuh pada aturan dan nekat melanggar. PSBB yang merupakan lockdown versi enteng, itu pun tidak banyak yang bisa patuh. Apalagi lockdown yang pastinya butuh tenaga dan biaya ekstra besar. Bayangkan kalau ternyata itu gagal, bukannya negara ini akan mudah diguncang gejolak dan masalah sosial? Isu COVID-19 tak mempan. Ternyata hantu yang biasanya muncul di bulan September dipanggil mendadak pada bulan Mei. Isu PKI adalah langkah selanjutnya. Kayaknya ada yang sedang ngebet, kebelet dan mau kejar target sehingga isu PKI dipakai lebih cepat dari tenggat waktu yang biasanya. Penggoreng isu PKI ini adalah orang-orang yang kurang lebih sama. Ini sudah diperkuat oleh data dari pendiri Drone Emprit dan media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi.
Para top influencer ini yaitu Tommy Soeharto, pendakwa Haikal Hasan, Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain, politikus Gerindra Fadly Zon, dan beberapa lainnya.